Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Kita akan membahas jenis-jenis manusia purba. Kalian udah tahu belum, ternyata manusia purba ini memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda loh. Dari mana ya kita tahu bahwa mereka ini memiliki ciri fisik yang berbeda? Tentu saja dari fosil-fosil manusia purba itu yang ditemukan di berbagai tempat. Indonesia merupakan salah satu tempat penemuan dari manusia purba itu sendiri loh. Beberapa wilayah diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Mari kita uraikan dalam pembahasan berikut ini. Lokasi pertama yaitu di daerah Sangiran. Sangiran terletak di Jawa Tengah, di kaki Gunung Lewu sekitar 15 km dari lembah Sungai Bangawan, Solo. Penelitian purbakala di Sangiran dilakukan oleh salah satu peneliti yang bernama von Koningswaan. Pada tahun 1936, berhasil menemukan sekitar 1.000 alat yang terbuat dari Chalcedon. Batuan ini biasa digunakan untuk perhiasan. Di sela-sela penelitiannya, seorang penduduk menyerahkan sebuah fosil rahang kanan manusia purba kepada Cantwell. Ini merupakan temuan pertama fosil manusia purba, yang akhirnya diberikan kode S1 atau Sangiran 1. Jadi, fosil manusia purba ini tidak ditemukan dengan keadaan utuh loh, tetapi bisa juga ditemukan rahang kanannya terlebih dahulu, atau rahang kirinya terlebih dahulu, ataupun kerangka-kerangka lainnya. Ia ditemukan secara satu persatu. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi tanah ataupun kondisi iklim. Lokasi kedua yaitu di Trinil. Trinil berada di Desa Kewu, Kecamatan Kudunglar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Penelitian manusia purba di Trinil ini dilakukan pertama kali oleh Eugene Du Bois. Eugene Du Bois ini berhasil menemukan geraham bagian atas tengkorak dan tulang paha kiri. Sampai akhirnya Eugene Du Bois ini melakukan rekonstruksi terhadap hasil temuannya tersebut dan membentuk sebuah rekonstruksi manusia yang diberi nama yaitu Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Kemudian kita beralih ke lokasi ketiga yaitu Wajak. Wajak ini merupakan lokasi yang sama dengan Trinil, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Tulunggagung. Salah satu ilmuwan yang menemukan fosil bernama Pri pada tahun 1889. Lagi Southern menemukan sebuah fosil tengkorak. Di daerah ini, fosil tersebut kemudian diserahkan kepada Eugene Du Bois. Dari hilang ditemukannya oleh Southern ini semakin memotivasi Eugene Du Bois untuk menemukan fosil-fosil manusia purba di daerah Jawa. Sampai akhirnya ia menyusuri kembali tempat restoran, menemukan fosil tengkorak manusia di daerah Wajak di sekitar tempat itu. Akhirnya Du Bois menemukan lagi sisa-sisa fosil reptil dan mamalia, serta menemukan fosil tengkorak manusia. Meskipun tidak seutuh temuan riset Houghton, fosil temuannya dinamakan dengan Homo wajakensis. Lokasi yang terakhir yaitu Flores. Di daerah Flores, penemuan fosil manusia purba di daerah Flores ini dapat dikatakan masih terbilang baru karena dilakukan pada tahun 2003. Lokasi yang terakhir yaitu di daerah Flores. Penemuan fosil manusia purba di daerah Flores ini dapat dikatakan masih terbilang baru karena dilakukan pada tahun 2003. Penemuan fosil manusia purba ini dilakukan oleh seorang peneliti dari Indonesia yang bernama Raden Panji Sujono dan dibantu oleh
tipe Australia yang dipimpin oleh Mick Morwood dari Universitas. Pada pencarian di Flores, mereka melakukan panggilan di Gua Liang Bua Flores. Para ilmuwan tersebut temukan fosil manusia purba yang dinamakan Homo floresiensis. Para ilmuwan yang menemukan fosil manusia purba ini menambahkan fosil yang mereka temukan sesuai dengan daerah ditemukannya, seperti Homo wajakenis karena ditemukan di daerah Wajak dan Homo florensis ditemukan daerah Flores. Sampai ada fosil tersebut disusun dan direkonstruksi di membentuk suatu fosil manusia yang dapat kita pelajari. Sekarang ini, fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut telah menunjukkan bahwa manusia purba memiliki jenis fisik yang berbeda-beda. Jenis-jenis manusia purba itu akhirnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu Homo megatropus, Pictoreponus, dan Homo spesies. Mari kita bahas satu persatu. Megatropus palajepanicus merupakan salah satu fosil manusia tertua yang pertama kali ditemukan oleh von Koengswald pada tahun 1941 di lokasi Sangiran. Jika kita melihat dari usul-usul nama, Mage artinya besar, Antepornus artinya manusia, Peleo artinya tertua, Jevanus artinya Jawa. Jadi kita gabungkan, maka Megatropus palajepanicus yaitu manusia bertubuh besar paling tua di Pulau Jawa. Megatropus palajepanicus ini diperkirakan hidup pada masa 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pada masa Paleotikum atau zaman batu tua, berdasarkan fosil yang temukan para ahli memperkirakan Megatropus palajepanicus ini memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Tulang pipih tebal kening menonjol, terlihat bahwa bawah mulut mereka tampak menonjol sehingga dagunya tidak begitu terlihat. Tubuhnya sangat besar dan tegap, tulang pipinya juga tampak tebal dan tampak sangat dominan. Kemudian mereka mempunyai otot yang sangat kuat, bentuk hidung yang melebar, tingginya sekitar 2,5 meter, cara jalan agak membungkuk, dan tangan menyangga tubuh. Pada masa kehidupan Megatropus palajepanicus ini, peratap memasaknya masih sangat kasar. Manusia purba berjenis Megatropus ini, mereka masih memiliki gigi yang homonim, artinya masih memiliki gigi yang seragam. Karena mereka masih memakan makanan tumbuhan, kehidupannya dominan, jadi bisa dikatakan bahwa Megatropus palajepanicus ini merupakan manusia purba tertua yang pada saat itu hidup di zaman batu tua, yang semua peralatan itu belum dihaluskan. Kemudian seiring perkembangan zaman, munculnya jenis manusia purba kedua, yaitu Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan di daerah Trinil dan Sangiran di daerah wilayah Indonesia. Yang paling banyak ditemukan adalah jenis manusia Pithecanthropus. Manusia pada jenis ini hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka tinggal di tempat terbuka seperti gua-gua dan hidup ini berkelompok. Jika kita melihat asal-usul namanya, Pithecanthropus artinya kera dan Arthropus artinya manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa Pithecanthropus
Markotopus ini memiliki arti yaitu manusia kera yang berdiri tegak karena adanya perdebatan tentang pemberian nama sehingga tersebut Picertopus ini diganti menjadi Homo erectus. Homo yang artinya manusia dan erectus artinya tegak, sehingga Homo erectus artinya adalah manusia yang berjalan tegak. Ciri-ciri fisik dari Homo erectus ini yaitu pertama adalah badannya tegap, Markotopus, kemudian hidungnya yang lebar, dagingnya tampak tidak ada karena didominasikan oleh mulutnya yang menonjol. Berat badannya 80-100 kg. Tinggi badannya 160-180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, volume otaknya sekitar 750-1000 cm. Dan wajah mereka didominasikan oleh bagian rahang yang menonjol. Cara hidup Picertopus erectus ini hampir sama dengan Megatropus, di mana mereka masih tergantung dengan alam dan masih melakukan sistem nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Dengan sistem tersebut, mereka hidup dipenuhi dengan melakukan pemburuan dan juga pengumpulan makanan yang ditemukannya. Pengaturan pembagian tugas sudah mulai terbentuk, di mana manusia purba laki-laki dewasa ini ditunjukkan untuk berburu hewan di zona mereka tinggal, sedangkan wanita dan lansia bertugas untuk mengumpulkan makanan dan mengasuh anak-anak mereka. Kemudian kita beralih ke dalam jenis manusia purba yang terakhir, yaitu Homo sapiensis. Homo sapiensis artinya adalah manusia yang cerdas. Kecerdasannya ini dilihat dari kemampuan mereka dalam membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang untuk berburu dan mengolah makanan. Evaluasi dari manusia yang terakhir ini, kehidupannya sudah mengarah ke dalam kehidupan manusia yang modern. Homo sapiens memiliki ciri-ciri fisik tengkoraknya besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, mukanya datar dan lebar, akar hidung yang lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dan sudah terlihat adanya dagu. Kemudian tinggi badannya sekitar 173 cm. Adapun jenis Homo sapiens yang ditemukan berbagai daerah seperti Wajak, Solo, Flores, Tiamat di Wajak, di mana di Wajak ditemukan jenis purba yaitu Homo wajaknis. Yang kedua adalah Homo sloensis, ditemukan di Solo oleh von Koningswald pada tahun 1930. 1994 pada tahun 1931 sampai dengan 1934. Kemudian yang ketiga ditemukan di daerah Flores yang diberi nama Homo florensis pada tahun 2003 oleh ilmuwan dari Australia dan ilmuwan dari Indonesia. Di Gua Ilang Wok, mereka ini berhasil menemukan jenis manusia purba yang ukurannya ini tidak lebih besar. Homo florensis diperkirakan memiliki tinggi badan yaitu 100 cm dan berat badan 30 km. Menurut ilmuwan, akibat adanya seleksi alam tubuh, mereka ini berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil dibandingkan penemuan. Jadi manusia purba di daerah-daerah sebelumnya, tetapi Homo florensis juga termasuk dalam Homo sapiens karena ditemukan berbagai macam jenis peralatan yang sudah dihaluskan seperti yang bisa digunakan oleh Homo erectus. Tetapi ilmuwan lain juga berpendapat bahwa manusia pada Homo florensis ini berbeda kredil karena disebabkan mereka terserang sebuah penyakit yang menghambat pertumbuhan mereka. Nah, jadi merupakan jenis jenis-jenis manusia purba yang cenderung primitif. Semoga pelajaran kali ini dapat menambahkan pengetahuan bagi kita semua ya. Terima kasih.